Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih telah menekan tombol subscribe dan hingga saat ini subscriber channel ini sudah mencapai 1.500 lebih ya, dan sudah mencapai target tentunya. Nah, meskipun jumlahnya ya masih sedikit ya, tapi nggak apa-apa, disyukuri saja. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang pangkat puncak PNS atau pangkat ataupun golongan tertinggi yang dapat dicapai oleh PNS. Yang pertama berdasarkan pendidikannya, yang kedua adalah berdasarkan jabatannya. Nah, dasar peraturan dari materi yang akan saya sampaikan ini saya ambil berdasarkan PP nomor 12 tahun 2022 tentang perubahan PP nomor 99 tahun 2000 tentang kenaikan pangkat PNS. Nah, sebetulnya peraturan yang baru saya sebutkan tadi itu sudah dicabut saat dikeluarkannya PP 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS ya. Tetapi pada PP 11 tahun 2017 ini tidak menjelaskan secara teknis tentang kenaikan pangkat PNS, sehingga saya akan menggunakan PP nomor 12 tahun 2022. Tapi sebelum kita masuk lebih lanjut, jangan lupa ditekan tombol like dan subscribe-nya biar gak ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya. Kita intro dulu. Baik, pangkat puncak PNS berdasarkan pendidikannya. Ini berlaku untuk PNS dengan jabatan pelaksana atau dulunya disebut dengan jabatan fungsional umum atau biasa disebut dengan staf ya, dan lain-lain lah gitu ya. Yang pertama, bagi yang memiliki pendidikan sekolah dasar, pangkat tertinggi yang bisa dicapai adalah pengatur muda atau 2A. Oke, yang kedua adalah bagi yang memiliki pendidikan sekolah lanjutan tingkat pertama atau SLTP, maksimal pangkat atau golongan yang bisa dicapai adalah pengatur atau 2C. Yang ketiga, bagi yang memiliki pendidikan sekolah lanjutan kejuruan tingkat pertama atau SLTP kejuruan. Nah, ini biasanya ada nih SLTP yang sudah menggunakan atau sudah memiliki kejuruan, misalnya jurusan elektronika, jurusan bangunan, ataupun jurusan kelistrikan. Nah, kebetulan dulu saya juga masuk ke SLTP kejuruan. Golongan tertinggi yang bisa dicapai oleh pendidikan ini adalah pengatur tingkat 1 atau 2D. Selanjutnya, bagi yang memiliki pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas atau SLTA, SMA ya, sekolah lanjutan kejuruan tingkat atas 4 tahun, ijazah diploma 1 atau ijazah diploma 2, golongan yang bisa dicapai, golongan tertingginya adalah penata muda tingkat 1 atau 3B. Ya, namun ketika si pegawai misalnya berada pada golongan 2D, untuk naik ke 3A-nya harus mengikuti ujian dinas ya. Nah, jadi nanti ketika naik pangkat itu sertifikatnya harus dilengkapi. Selanjutnya, bagi yang memiliki ijazah sekolah guru pendidikan luar biasa, ijazah diploma 3, ijazah sarjana muda, ijazah akademi atau ijazah bakalaureat. Golongan tertinggi yang bisa dicapai adalah 3C atau penata. Selanjutnya, bagi yang memiliki ijazah sarjana atau S1 dan ijazah diploma 4 atau D4, ya, pangkat tertinggi yang bisa dicapai adalah golongan 3D atau penata tingkat 1. Lanjut, bagi yang memiliki ijazah dokter, ijazah apoteker, ijazah lain yang setara ya, ijazah magister 2 atau ijazah spesialis 1, ini pangkat yang bisa dicapai adalah pembina atau 4A. Yang terakhir, bagi yang memiliki ijazah spesialis 2 atau ijazah dokter S3, golongan tertinggi yang bisa dicapai adalah 4B. Oke, nah itu dia pangkat puncak PNS berdasarkan pendidikannya ya. Nah, ini dalam status jika si pegawai menjabat sebagai pelaksana atau fungsional umum ya. Selanjutnya, bagaimana pangkat puncak PNS berdasarkan jabatannya? Ini ada jabatan struktural dan jabatan fungsional. Yang pertama, untuk pejabat pengawas tingkat eselon 4B ya, maksimal pangkat yang bisa diraih adalah penata atau 3C.
Yang kedua, untuk pengawas eselon 4A, ya, tingkat eselon 4A itu pangkat tertinggi yang bisa diraih adalah penata tingkat 1 atau 3D. Selanjutnya untuk administrator atau setingkat eselon 3B ya, biasanya kabid atau kabak, ini pangkat tertinggi yang bisa diraih adalah pembina atau 4A. Namun untuk naik dari 3A ke 4A itu menggunakan sertifikat ujian dinas ya, tingkat 1 apa 2 ya. Ya, begitulah ya. Selanjutnya untuk administrator eselon 3A atau setingkat sekretaris ya di dinas ataupun badan, pangkat yang bisa diraih adalah pembina tingkat 1 atau golongan 4B ya. Selanjutnya JPT Pratama atau eselon 2B. Biasanya ini kepala badan ataupun kepala dinas, asisten gitu ya. Pangkat tertinggi yang bisa diraih adalah pembina utama muda atau 4C. Selanjutnya untuk JPT Pratama atau eselon 2A. Pangkat yang bisa diraih adalah pembina utama madya atau 4D. Nah, itu adalah pangkat puncak yang bisa diraih oleh PNS berdasarkan jabatannya. Nah, selanjutnya untuk pejabat fungsional. Nah, ini khusus ya untuk pejabat fungsional. Yang pertama adalah pejabat fungsional keterampilan dapat dijabat oleh PNS dengan pendidikan minimal D3. Pangkat tertinggi yang bisa dicapai oleh PNS tersebut adalah 3D atau penyelia ya biasanya. Jika bidan mungkin bidan penyelia atau perawat penyelia gitu ya. Itu yang paling tinggi. Lalu selanjutnya adalah pejabat fungsional keahlian. Pendidikan S1 bisa menjabat fungsional ini, fungsional keahlian. Pangkat tertinggi yang bisa diperoleh untuk pejabat fungsional keahlian adalah, di sini saya buat 4C sampai 4E ya. Berdasarkan pengalaman ya, yang saya pernah temui, itu pejabat fungsional keahlian bisa mencapai 4C. Tapi nggak tahu ya, saya baca-baca itu bisa sampai 4E. Saya kurang paham ini persyaratannya itu seperti apa untuk mencapai 4E. Nah, sekian informasi ini saya berikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Sebelum Anda berpindah ke video selanjutnya, jangan lupa ditekan tombol like dan subscribe-nya biar nggak ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya. Ya, akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough.